Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa syarrafana bi khairi syari'atin syuri'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, dan mudah-mudahan kesempatan yang kita lalui pada kesempatan kali ini merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan kebaikan bagi hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kala, amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada sore hari ini kita mulai kajian tafsir kita. Kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Dan pada kesempatan kali ini kita mengambilnya dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir ini sangat populer di kalangan ulama dan bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi baik semua kalangan dan masyarakat di Indonesia, insya Allah kalau kita menyebutkan tafsir Ibnu Katsir, insya Allah semuanya menerima dan semuanya sepakat. Begitu. Kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Surah ini surah yang tidak asing bagi kita. Karena setiap kita insya Allah membacanya setiap sholat. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Al-Fatihah? Kita kan sering mengucapkan Al-Fatihah, Al-Fatihah begitu. Tapi apa sebenarnya maknanya Al-Fatihah? Begitu. Nah, Al-Fatihah itu dari kata-kata fataha yaftahu. Artinya membuka. Nah, kenapa dikatakan Fatihah atau Al-Fatihah? Para ulama memang berbeda pendapat kenapa dikatakan dengan Al-Fatihah. Namun di antara pendapat itu mengatakan sebab surah ini menjadi pembuka Al-Quran atau mushaf. Jadi kalau kita membuka mushaf, biasanya kalau kita belajar dari belakang, tetapi kalau kita membacanya secara wajarnya begitu, kita mulai dari depan, maka yang ketemu pertama kali adalah Al-Fatihah. Surah ini pembuka. Juga sebagian ulama mengatakan bahwa dikatakan Fatihah karena surah ini adalah ayat Al-Quran yang dibaca sebagai pembuka sholat. Jadi kalau sholat itu bacaan Al-Quran yang pertama kali dibaca adalah Al-Fatihah, maka dikatakan pembuka, maka Al-Fatihah. Al-Fatihah sendiri itu memiliki banyak nama. Jadi tidak cuma satu nama. Di antara namanya adalah Al-Kafiyah, pencukup. Karena ada satu hadis tentang Al-Kafiyah itu. Ada lagi yang menamakan Ruqyah, Ar-Ruqyah. Karena ada hadis Rasulullah SAW bertanya kepada seorang sahabat, dari mana engkau tahu bahwa ini Ruqyah? Jadi maksudnya surah Al-Fatihah itu. Jadi dikatakan Ruqyah. Dikatakan nama lainnya adalah Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Nah, memang kenapa pengertian Mathani? Memang ini khilaf di antara ulama, tetapi pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ulama yang dimaksud adalah diulang-ulang bacaannya. Nama yang lainnya adalah Ummul Kitab. Kita kenal kalau namanya Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Maka itu adalah Al-Fatihah. Ummun itu artinya induk. Kenapa dikatakan Ummul Kitab, induk dari Alkitab Al-Quran itu? Karena kalau kita lihat Al-Fatihah itu dari awal sampai akhir, maka seluruh konten dalam Al-Quran itu mengkerucut pada surah Al-Fatihah. Di situ ada tauhid, di situ ada masalah ibadah, di situ ada masalah akhlak. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nama-nama tentang surah Al-Fatihah. Menurut beberapa ulama, di antaranya Ibnu Abbas dan Qatadah dan Abu Al-Aliyah, surah Al-Fatihah itu diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Maka itu dikenal istilahnya Makkiyah.
Kalau surah yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah, itu namanya adalah Madaniyah. Nah, memang ada pendapat yang mengatakan bahwa ini Madaniyah. Tapi Ibnu Katsir mengatakan qila. Jadi bentuknya ini bentuk pasif, dikatakan. Berarti kalau dalam riwayat tafsir menggunakan redaksi qila atau dikatakan, bukan qala, bukan mengatakan, bentuknya pasif. Itu berarti lemah. Jadi penulis itu biasanya ada tanda-tanda yang kita baca melalui pemilihan kata. Kalau katanya menggunakan redaksi pasif, itu berarti pendapat yang lemah. Maka dikatakan qila, dikatakan, artinya ada yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah Madaniyah. Tapi karena menggunakan bentuknya adalah pasif, maka itu dikatakan sebagai pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah Madaniyah. Nah, kita mulai dengan penjelasan al-isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kepada Al-Fatihah, sebenarnya al-isti'adzah sama sekali tidak ada hubungannya dengan Al-Fatihah. Tetapi kita disyariatkan untuk ketika akan membaca Al-Quran, untuk membaca al-isti'adzah atau ta'awudz. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu artinya aku berlindung. Maka berlindung ini termasuk ibadah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan, itu termasuk ibadah. Maka orang yang meminta perlindungan sebagaimana ia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mintanya kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Jadi begitu. Secara fitrah, manusia itu membutuhkan perlindungan. Maka orang ateis begitu, ketika dia pesawat misalnya, goncangan begitu, atau di kapal begitu, pasti oh my God begitu ya. Meskipun dia tidak percaya dengan Tuhan, tapi yang mengatakan oh my God, ya Allah begitu. Atau orang misalnya sudah preman, sudah bebas semuanya, hidupnya tanpa terikat, ketika dapat musibah, ya Allah, ya Tuhan, kan begitu. Ini adalah fitrah yang ada dalam diri manusia bahwa ia meminta perlindungan. Nah, ada dua jenis meminta perlindungan dalam Islam. Meminta perlindungan yang tidak bisa memberikan perlindungan itu kecuali Allah, itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, berlindung dari kekhawatiran, berlindung dari nasib buruk, berlindung dari sial. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perlindungan yang boleh meminta perlindungan kepada Allah dan boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Yang perlindungan yang kedua ini adalah jenis perlindungan yang selain Allah Subhanahu wa taala itu mampu memberikan perlindungan dan diterima oleh akal bisa. Contohnya, ada harimau datang kepada kita, nyerang ke sini. Datangin pawang harimau supaya naklukkan harimau. Minta perlindungannya kepada pawang harimau. Begitu. Meskipun kadang kita nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia minta perlindungan kepada pawang harimau, berarti tidak syirik. Karena apa? Dia mampu melakukan hal itu. Misalnya berlindung ada mara bahaya, ada sesuatu yang memang itu bisa dilakukan oleh selain Allah. Tetapi juga tidak menafikan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Kemudian Allah minasyaiton. Gitu. Syaiton. Kita mengenal kata-kata syaitan.
Tidak asing lagi. Atau kita bahasa Indonesia adalah setan. Kata-kata syaitan atau setan itu kalau diungkapkan secara sendiri dalam Al-Quran, maknanya adalah jin yang senantiasa mengganggu manusia, yang berbuat jahat bagi manusia. Tapi kalau ins wal jin, kalau disebutkan jin dan manusia, maka ternyata setan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Nah, Ibnu Katsir juga membahas tentang makna setan. Jadi di sini beliau juga membahas tentang makna setan. Jadi ini penjelasan Ibnu Katsir tentang apa sih setan itu dan apa penjelasannya. Asy-syaitan fi lughatil Arab, setan itu dalam bahasa Arab adalah min syatona. Dari kata syatona yang artinya ba'uda, artinya jauh. Fahuwa ba'idun bi tab'ihi an tiba'il bashar. Secara tabiat alamiah dia itu, karakter dirinya setan itu jauh dari karakter manusia. Itu pengertian secara bahasa. Tetapi kenapa dikatakan begitu dan sifatnya semacam itu? Karena setan itu jauh dari kebaikan dan dekat dengan keburukan. Maka ada salah satu ayat. Jadi salah satu ayat bahwa setan itu juga dari kalangan jin dan manusia. Jadi setan itu juga bisa dari kalangan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Jadi ternyata dan kami jadikan pada setiap nabi itu musuh. Syayatinal jinni wal insi. Setan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Saling membisikkan, mengucapkan kata-kata, memberikan inspirasi antara satu dengan yang lainnya. Kata-kata yang indah yang menipu. Maka kalau misalnya ada seseorang mengatakan, jadi ada seorang sahabat itu menerima laporan bahwa ada seseorang mengaku dia mendapatkan wahyu. Iya benar, dia mendapatkan wahyu. Jadi maka kalau ada orang mengatakan, saya mendapatkan wahyu, iya benar mendapatkan wahyu. Karena Allah SWT mengatakan, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Karena setan itu juga mewahyukan. Jadi wahyunya itu persoalannya dari Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah terputus setelah Rasulullah SAW meninggal. Berarti hanya satu lagi peluang wahyu kalau seseorang itu mengatakan mendapat wahyu, yaitu dari setan. Begitu. Kemudian minasyaiton ar-rajim. Rajim ini adalah bentuk artinya rajim itu kita mengenal kata-kata rajam ya, rajam. Dirajam. Tapi artinya ba'id, maksudnya jauh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, al-matrud, yang terusir. Jadi bentuknya jadi setan itu terusir jauh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah, saya berlindung dari godaan setan, dari setan yang terkutuk, bahasa kita terkutuk, yang jauh dari kebaikan, yang jauh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang jauh, yang terusir dari segala bentuk kebaikan. Kemudian dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya udah hafal. Para ulama sepakat bahwa Bismillah itu termasuk ayat dalam Al-Quran.
dalam surah Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Sulaiman itu nulis surat kepada Balqis, jadi Raja Saba, itu mulai dengan bismillahirrahmanirrahim dalam surah Naml. Tapi para ulama berbeda pendapat, apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surah Al-Fatihah dan termasuk dalam awal setiap surah. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surah Al-Fatihah. Dan ulama yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surah Al-Fatihah itu berbeda pendapat, apakah ketika sholat itu dibaca terang atau sir, lirih. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam materi fikih biasanya, bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surah Al-Fatihah dan dibaca jahr, dibaca terang ketika membaca Al-Fatihah di waktu sholat jahr. Begitu pula awal-awal surah yang lainnya, kecuali surah At-Taubah. Kalau At-Taubah ini semua ulama sepakat bahwa tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena rasamnya Utsmani ditulis ya begitu, dan ini berdasarkan persetujuan Rasulullah SAW. Kalau mazhab Hambali misalnya, Imam Ahmad berpendapat Al-Fatihah itu termasuk dalam surah Al-Fatihah, tetapi dibaca lirih, sir ketika sholat. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu berpendapat bahwa bismillah tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah, dan mereka mengatakan bahwa bismillah tidak dibaca ke dalam Al-Fatihah ketika sholat. Begitu. Nah, sekarang kita gali makna bismillahirrahmanirrahim berdasarkan penjelasannya Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Azim, karya Ibnu Katsir ini. Bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan huruf ba. Kalau kita terjemahkan biasanya kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bi ini sendiri sudah memiliki makna. Jadi mungkin saya berkali-kali mengulang. Jadi ada seseorang tokoh yang ditanya, apa makna ba dalam bismillahirrahmanirrahim? Langsung seketika itu menjawab, ba itu artinya Baitullah. Ini saya bingung, ini tafsir dari mana ini didapat begitu? Dan ternyata coba kita gali beberapa tafsir, ternyata tidak ada yang menyebutkan bahwa ba di situ adalah Baitullah. Tetapi kita coba gali dari ulama tafsir dan ulama bahasa, bi kan itu bi, Ismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan begitu, kalau kita potong berkata. Ba ini artinya, sebagian ulama mengatakan al-musahabah. Al-musahabah itu artinya berbarengan. Jadi ketika dia maksudnya begini, berbarengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita makan misalnya ada hadis Rasulullah SAW suatu ketika duduk bersama dengan anak-anak. Nah, anak-anak ini kan kalau ada makanan biasanya dia kan pengen ngambil begitu. Langsung dipegang oleh Rasulullah SAW. Ya ghulam, sammillah. Jadi tangannya mulailah dengan bismillah, sammillah. Jadi kalau mau makan, sammillah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat. Jadi adabnya kalau makanan begitu, ya kita tidak begini. Tapi kul mimma yalik. Maka idealnya kalau yang pengen itu adalah yang diputar, meja putar itu. Itu lebih bagus. Secara etika syar'i lebih mudah. Begitu. Supaya apa? Kita tidak terkena warning hadis Rasulullah SAW, kul mimma yalik. Makanlah yang terdekat saja. Begitu. Jadi jangan dari yang jauh-jauh gitu. Nah, artinya ketika bersamaan dengan makan itu saya mengucapkan bismillah.
Misalnya, mohon maaf, yang sudah menikah, kan disunahkan juga ketika akan melakukan hubungan dengan bismillah. Artinya bukan bersama, tetapi ketika akan melakukan. Bismillah. Juga perbuatan-perbuatan baik itu dimulai dengan bismillah. Jadi, akan memulai bersamaan. Maka ba ini artinya musahabah, bersamaan. Sebagian ulama mengatakan bahwa ba ini artinya al-isti'anah, memohon pertolongan. Artinya ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata efeknya luar biasa sekali kalau seseorang itu sudah melekat dengan bismillah semua aktivitasnya. Kalau dia pencuri mau curi, bismillah, ingat. Oh gitu. Ya, dia mau korupsi begitu, bismillah. Jadi nggak jadi ingat nama Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi? Mau jalin orang lain begitu? Bismillah. Jadi akan kontrol jiwanya akan ada. Kemudian bismillah, nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua bismillah itu dalam Al-Qur'an itu ada bentuknya berbeda. Kalau bismillahirrahmanirrahim, itu kan nggak ada alifnya ya. Tapi kalau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bisminya ada alifnya. Kenapa kok beda? Demikianlah para sahabat itu menulis Al-Quran. Jadi tulis apa adanya. Itu yang kalau kita kenal sekarang ada Rasm Utsmani. Jadi rasem, sistem penulisan yang sesuai dengan standar yang diterapkan oleh para sahabat dulu. Jadi kenapa ini begini, kenapa begini? Ya begitu para sahabat menulis. Padahal maknanya sama. Mungkin ada orang yang menganalisa maknanya begini-begini. Itu ya mungkin analisa. Tapi kuncinya adalah bahwa demikianlah para sahabat menulis Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Ism, itu nama. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama. Bismillah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Para ulama mengatakan kata-kata Allah itu adalah ada yang para ulama mengatakan begini. Kata-kata Allah, sebagian besar ulama mengatakan bahwa itu satu kata yang memang paket begitu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebagian ulama mengatakan dari kata-kata akar kata ilah gitu. Dari ilah itu artinya ilah itu juga Tuhan yang disembah, al-ma'bud yang disembah oleh Allah SWT. Yang disembah. Al-ma'bud, ilah artinya al-ma'bud. Tetapi sebagian besar ulama mengatakan nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah paket dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengenalkan namanya Allah. Nah, ini satu karunia bagi kita sebagai seorang muslim. Orang muslim dimanapun di penjuru bumi ini, apapun bahasanya, dia mengatakan siapa Tuhannya, siapa Robnya, dan katakan Allah. Kita belum lama ini kan mendengarkan di Malaysia kan ada gugatan bahwa orang non-muslim tidak boleh menggunakan nama Allah sebagai Tuhannya. Dan itu dimenangkan. Maka agama lain nggak boleh menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk agamanya. Terlepas dari kontroversi bagaimana pengkajian secara ilmiahnya, tetapi kita sebagai seorang muslim, kita bangga bahwa nama Rob kita yang kita sembah itu memiliki satu nama yang disepakati dia itu dimanapun berada. Kita tidak perlu gugatan-gugatan lagi. Ini sepakat bahwa kita adalah Rob kita adalah Allah. Apapun bahasanya mengatakan Allah. Kemudian Allah SWT menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari satu akar kata yang sama. Rahmah, Rohima, Yarhamu artinya mengasihi, artinya menyayangi, kasihan, mengasihi. Jadi kalau terhadap makhluknya sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah salah satu dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki.
Nah, apa perbedaan antara Rahman dan Rahim gitu? Ini yang sering ditanya. Karena kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, apa perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim? Padahal akar katanya sama. Akar katanya sama. Ternyata para ulama tafsir membahas bahwa ternyata maknanya itu ruang lingkupnya, cakupannya. Ar-Rahman adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya. Yang mukmin maupun yang kafir di dunia ini. Jadi ternyata orang kafir, orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal, siapa lagi? Abu Lahab, Fir'aun, itu tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Buktinya apa? Dia bisa bernafas. Dia bisa makan, dia bisa berjalan. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azabnya ditunda. Itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun kan ditunda. Azabnya kan datangnya ketika dia waktu mau meninggal itu. Dan baru ketika sudah meninggal baru azab Allah Subhanahu wa taala berlaku bagi dia. Tetapi kan dia bisa berkuasa. Dia ternyata mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rahim itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang berlaku untuk orang-orang yang beriman. Maka dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah membagi rahmatnya itu dalam 100 bagian. Rahmatnya dibagi 100. Satu bagian diturunkan ke muka bumi. Dan atas rahmat Allah SWT yang 1% itu tadi, jadi dalam Sahih Bukhari ini Rasulullah menjelaskan, seekor kuda, sampai seekor kuda itu mengangkat kakinya agar anaknya itu tidak tergencet oleh kakinya. Jadi seperti itu. Suatu ketika, ini dalam Sahih Bukhari juga, sehabis pertempuran, ada seorang wanita mencari-cari anaknya. Jadi kalau habis pertempuran itu kan semuanya panik. Nah, wanita ini termasuk dalam tawanan. Dia mencari-cari anaknya. Khawatir terjadi sesuatu yang buruk terhadap anak. Ketika ketemu langsung dirangkul dan disusui anaknya itu. Anaknya masih kecil. Dan ini dilihat oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasul bertanya, bagaimana pendapat kalian? Kira-kira wanita ini rela nggak memasukkan anaknya yang baru saja dipeluk ditemukan itu dilemparkan ke api? Sekarang misalnya masing-masing lah, tidak sampai melempar ini ke api. Kira-kira tega nggak misalnya anaknya yang masih kecil mungkin di sini? Kira-kira ditaruh misalnya ditinggal sendiri di Ragunan begitu ya, di kebun binatang begitu. Itu bukan di api. Bisa kalau di Ragunan bisa selamat, bisa temu orang, bisa segala macam ya kan? Tega nggak? Saya yakin nggak tega. Nah, sahabat mengatakan, ya tidak mungkin lah ya Rasulullah, tidak mungkin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang terhadap hambanya daripada wanita itu sayang terhadap anaknya. Maka kalau dihisab, pingin keadilan Allah atau pingin rahmat Allah? Sebenarnya. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, lan yanjuwa ahadukum bi'amali. Tidak ada satupun orang yang selamat dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Illa ayyada ghammadani Allah birahmati. Hanya Allah saya itu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Supaya Allah kalau melihat kita itu kasihan begitu loh. Jadi supaya melihat kita itu kasihan. Sudah capek-capek, misalnya sudah menjemput zakat, sudah berkeringat, kemudian kena asap, kena polusi begitu. Maka setiap hembusan polusi itu menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetesan hujan yang tertetes hujan ketika jalan menjemput zakat atau bikin program, maka itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah supaya untuk menjemput rahmat Allah. Begitu. Ini baru bismillahirrahmanirrahim. Ya. Waktunya sudah selesai? Iya. Gimana? Masih berapa menit lagi? Pak Iwan?
Sudah cukup? Berapa ini? Jam berapa? Cordova? 10 menit lagi ya. Oke. Jadi baru bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Fatihah nanti bisa 3 kali atau 2 kali pertemuan. Jadi kemudian dilanjutkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu adalah pujian. Ats-tsana wal hamd. Pujian yang bernilai ibadah. Maknanya bahwa pujian itu sesungguhnya yang layak dipuji, yang paling berhak untuk dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala, lillah. Karena sebenarnya kita itu kalau kita merenung dalam diri kita itu tidak memiliki apa-apa. Hidung yang panjang, yang mancung begitu. Itu kan karena Allah Subhanahu wa taala. Hidung yang panjang kan juga ini lain ya. Kemudian begitu. Atau Eki yang pintar begitu, yang tinggi begitu. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Allah mencabut misalnya daya ingatnya hafal Quran. Itu semuanya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau mencabut hafalnya gampang, brek, jatuh. Insomnia. Ya apa? Bukan. Amnesia, nah gitu. Amnesia. Insomnia nggak bisa tidur ya. Ya, amnesia. Oke, begitu. Coba gimana? Ya itu kalau yang ini. Jadi coba bagaimana? Orang hafal Quran, bangga saya hafal Quran. Atau saya pinter begitu. Teknologi semuanya menguasai. Tiba-tiba jalan, kepleset, brek. Langsung hilang semua ingatannya. Bahkan namanya nggak tahu. Jadi amnesia. Oh gitu. Bermasalah begitu. Jadi ternyata semuanya itu adalah kembali kepada Allah. Lillah. Maka ketika kita mengingat hal ini, maka segala sesuatu kebaikan yang kita miliki, kemudian tenaga yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki sama sekali tidak apa-apa. Itu semuanya adalah lillah. Lillahi rabbil alamin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita bahwa semuanya ini adalah lillah. Kalau alhamd itu adalah pujian, berarti suatu kebaikan. Maka seorang muslim itu menisbatkan semua kebaikan yang dia terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali. Sebagian ulama mengatakan membagi tauhid dengan tauhid ar-rububiyah. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menjaga kita, yang merawat kita, yang memberi rezeki kepada kita. Itu namanya Rabb, memiliki. Maka Rabbul Bait, pemilik rumah. Kalau Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah, maksudnya Allah SWT. Nah, di sini Allah SWT mengenalkan Rabbul Alamin. Al-Alamin, para ulama tafsir itu memberikan satu makna, misalnya al-jin wal ins, jin dan manusia. Tapi sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa al-makhluqat, semua makhluk. Loh, mungkin kita kalau membaca tafsir biasa langsung, loh kok ada yang berbeda? Maksudnya yang benar, mana yang benar? Ternyata dua-duanya itu benar, tidak ada yang salah. Ulama yang mengatakan bahwa makna al-alamin itu jin dan manusia itu adalah penafsiran dengan memberi contoh. Maka di antara ulama tafsir itu menafsirkan ayat dengan memberikan contoh. Misalnya al-alamin, contohnya jin dan manusia. Tetapi maknanya adalah al-alamin itu adalah semua al-makhluqat, semua makhluk itu. Sebagai penutup, pada kesempatan kali ini, satu kesimpulan bahwa ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ada satu persoalan yang selesai dalam hidup kita. Ada satu persoalan dalam hidup ini yang selesai. Kalau sebagian ulama mengatakan at-tasawwur al-islami, paradigma berpikir seorang muslim, world view seorang muslim. Jadi ternyata ketika kita alhamdulillahi rabbil alamin, selesai bagi kita siapa Tuhan kita, siapa Rabb kita. Kan ada orang ini sebagian kalangan yang mencari-cari sebenarnya Rabb kita itu siapa. Dia tahu kalau ada yang maha kuasa, yang memberi, yang menciptakan, tahu. Tetapi dia tidak tahu dan tidak bisa menjelaskan secara definitif siapa Rabb-nya.
Maka ketika kita mengenal dalam surah ini, Alhamdulillahirabbil alamin, selesai satu persoalan. Bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang merawat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka satu persoalan itu selesai di antaranya kita mengenal Rabb kita. Maka kerja kita seharusnya lebih cepat ketimbang orang-orang yang tidak mengenal Rabb-nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas pada ayat-ayat yang berikutnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.